Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Widianto dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai teks prosedur. Materi ini untuk kelas 11 semester 1. Langsung saja masuk materi yang pertama. Yang pertama yaitu mengenai pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan yang untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Jadi intinya pengertian teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu hal sehingga para pembaca mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melakukan atau membuat hal tersebut agar tujuan pembaca itu tercapai. Jadi, kalau kalian ditanya apa sih teks prosedur, kalian cukup menjawab teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu hal atau membuat sesuatu. Begitu saja sudah cukup. Ya, yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Jadi, tadi kan di pengertian sudah dijelaskan berisi langkah-langkah. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mempermudah para pembaca melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Dari pembaca yang tidak tahu mengenai sesuatu, bisa menjadi tahu mengenai sesuatu dan bisa melakukan sesuatu tersebut. Jadi, intinya tujuan teks prosedur itu mempermudah para pembaca agar mencapai tujuan tersebut. Contoh, cara mendaftar vaksin secara online. Nah, tujuan akhirnya yaitu para pembaca bisa mendaftar vaksin secara online. Jadi di dalam teks prosedur tersebut terdapat langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembaca bisa mendaftar vaksin secara online. Gitu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur sendiri ada 8. Ya, yang pertama yaitu disusun secara informatif. Maksud informatif di sini yaitu teks prosedur pasti berisi informasi penting ataupun informasi yang bisa mempermudah para pembacanya. Yang kedua yaitu dijelaskan secara mendetail. Tadi kan teks prosedur berisi langkah-langkah. Dan langkah-langkah tersebut dijelaskan secara mendetail agar para pembaca tidak terlewatkan tidak melewati langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh penulis teks prosedur tersebut. Yang ketiga yaitu bersifat objektif. Maksudnya objektif ini setiap teks prosedur pasti memiliki objeknya sendiri. Contoh tadi kan cara mendaftar vaksin secara online. Nah, objeknya kan vaksin. Jadi setiap teks prosedur itu memiliki objek. Yang keempat yaitu langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Maksudnya itu tadi kan teks prosedur berisi langkah-langkah. Nah, setiap langkah itu berkelanjutan, yaitu urut dari yang pertama sampai yang terakhir. Contoh, langkah 1 berisi A, B, C, D, E. Langkah kedua ya harus F, G, H, I, begitu. Jadi harus urut dan berserta penjelasan. Yang kelima yaitu menggunakan syarat atau bilang maksudnya di sini setiap teks prosedur itu memiliki syarat atau pilihan. Contoh tadi kan cara mendaftar vaksin secara online kan ada syarat. Nah, syaratnya harus berumur berapa? Contoh 12 tahun, memiliki NIK dan sebagainya. Yang keenam yaitu bersifat universal. Maksud universal di sini yaitu bisa diterima oleh seluruh masyarakat atau diterima oleh masyarakat luas. Yang ketujuh yaitu bersifat aktual dan akurat. Maksudnya aktual dan akurat yaitu aktual itu selalu update, maksudnya
Contoh sekarang kan sangat dibutuhkan vaksin, dan kita membuat cara mendaftar vaksin itu aktual. Akurat itu kita harus tahu persis cara mendaftar vaksin yang benar begitu. Jadi kita tahu persis sehingga kita bisa menjelaskan secara detail kepada pembaca. Yang kedelapan, bersifat logis, maksudnya yaitu masuk akal. Jadi langkah-langkah yang kita sampaikan yaitu masuk akal dan bisa diterima oleh para pembaca. Gitu. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengenai struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu judul. Pada struktur teks prosedur yang paling pertama adalah adanya judul dalam teks prosedur. Judul pada teks prosedur ini bisa kita artikan sebagai aktivitas yang akan dibuat di dalam teks prosedur. Maksudnya di sini yaitu judul itu memberikan gambaran awal pembaca mengenai isi yang akan kita sampaikan di dalam teks prosedur. Contoh tadi kan judulnya cara mendaftar vaksin secara online. Jadi mengenai judul itu menjelaskan di bawah itu akan membahas tentang langkah-langkah cara mendaftar vaksin secara online. Yang kedua yaitu tujuan penulisan. Dalam struktur teks prosedur juga kita bisa menuliskan tujuan dari penulisan teks prosedur. Tujuan ini bertujuan untuk menjelaskan maksud dari suatu prosedur yang sedang kita jelaskan di dalam tulisan. Jadi setelah judul biasanya berisi tujuan dari penulisan teks prosedur tersebut. Contoh tadi kan judulnya cara mendaftar vaksin secara online. Tujuannya itu membantu masyarakat agar masyarakat bisa mengakses vaksin secara mudah sehingga masyarakat cepat menerima vaksinasi gitu. Bisa begitu. Yang ketiga yaitu material. Pada penulisan teks prosedur kita menuliskan material berupa bahan, alat atau tahapannya ada kaitannya dengan prosedur yang kita buat. Penulisan material ini ditulis secara terperinci agar mempermudah pembaca dalam memahami prosedur yang kita jelaskan. Maksudnya material ini yaitu alat, bahan, dan langkah-langkah. Contoh tadi kan judul yang saya contohkan kan cara mendaftar vaksin secara online. Nah, apa yang perlu kita siapkan? Contoh KTP, foto, atau website yang perlu kita buka, dan sebagainya. Terus langkah-langkah secara tahap demi tahap. Di material isinya begitu. Yang keempat yaitu penutup. Pada teks prosedur kita juga menuliskan dari tahapan yang kita menuliskan kesimpulan dari tahapan yang telah kita jelaskan sebelumnya. Jadi intinya pada penutup ini kita memberi kesimpulan kepada pembaca mengenai tahap-tahapan yang telah kita jelaskan secara mendetail di atas. Itu. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama yaitu kalimat imperatif. Kalimat yang mengandung perintah fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan teks prosedur pasti memiliki kalimat ini. Teks prosedur kan berisi langkah-langkah, jadi pasti memiliki kalimat perintah. Contohnya tadi siapkanlah KTP Anda atau masukkanlah NIK Anda ke dalam kolom. Itu kan masuk ke dalam perintah. Contoh larangannya jangan sampai salah memasukkan NIK Anda bila mendaftar vaksin secara online begitu. Itu juga masuk ke dalam larangan. Yang kedua yaitu kalimat deklaratif. Kalimat yang berisi pernyataan fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang suatu prosedur kan tujuannya untuk membantu pembaca, berarti berisi berita-berita yang perlu kita lakukan untuk melakukan sesuatu agar tujuannya tercapai gitu. Yang ketiga yaitu kalimat interrogatif, kalimat yang berisi pertanyaan fungsinya untuk meminta informasi tentang sesuatu. Yang keempat yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lainnya. Biasanya kalimat ini terdapat pada peralihan step sebelumnya ke step selanjutnya. Contoh tadi kan siapkanlah NIK Anda, selanjutnya masukkan begitu. Jadi menjadi kata hubung ke step selanjutnya. Itu. Yang kelima yaitu verba material dan tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah, sedangkan verba tingkah laku yaitu perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti
tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lain-lain. Yang keenam yaitu partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Maksud di sini yaitu teks prosedur itu berisi tentang sesuatu yang dikerjakan manusia, bukan dikerjakan oleh alam secara alami. Begitu. Harus ada keikutsertaan manusia di dalam proses tersebut. Begitu. Yang ketujuh yaitu bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Nah, tadi kan teks prosedur berisi langkah-langkah. Biasanya itu setiap langkah dikasih nomor 1, 2, 3 agar pembaca itu lebih mudah memahami setiap langkahnya. Begitu. Ya, ya sekian. Terima kasih yang seperti yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan dapat diterima oleh adik-adik sekalian dan semoga bermanfaat ilmu yang saya bagikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila kesalahan perbuatan maupun perkataan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.